Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, oke. Sorry salah background tadi. Ya, kita akan lanjut ya materi selanjutnya. Hari ini kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai program kontrol, yaitu selection and repetition. Ya, sudah terlihat slide-nya ya. Sudah, Pak. Oke, kita akan mulai. Hari ini kita cuma punya satu sesi ya, jadi sampai jam 19.50. Ya, jadi kita akan bahas cuma satu topik ini aja ya. Nanti untuk yang sesi berikutnya ada lagi nih satu kali vicon lagi, itu sesi yang kelima nanti. Ya. Oke, jadi di sini kita akan bahas mengenai selection, repetition, break continue, ya, go to and label, dan error type. Oke, yang pertama adalah selection. Nah, jadi selection itu ya seperti yang kemarin saya sudah bahas sedikit ya, itu menggunakan if atau if else atau switch case ya. Ini buat memilih ya. Oke, langsung aja. Nah, ini langsung saya skip aja ya. Voucher kemarin sudah ada nih ya. Jadi ini adalah if apa pengecekannya, kalau benar statementnya dilakukan, kalau nggak benar berarti else yang lain. Misalnya yang ini ya, if kalau benar statementnya ini, kalau nggak benar berarti lakuin yang ini. Gitu. Nah, langsung aja. Berikutnya contoh nested if ya, maksudnya ya di dalamnya if ada if lagi ya. Jadi semua itu tergantung kebutuhan kita ya. Ada kalanya kita harus begitu. Nah, ini adalah contoh sederhana program untuk menentukan grade dari mahasiswa ya, grade nilai. Oke. Misal di sini inputnya berupa nilai ya kan. Jadi input score ya, scan F persen D NA. Jadi di sini ada variable NA, tipenya adalah integer ya. Ya, berikutnya adalah dicek di sini. Ya, F plus ini untuk mengosongkan variabelnya aja. Ini nggak usah dilakukan, nggak apa-apa, langsung aja. If NA-nya lebih dari 84, maka grade-nya A. Ya. Kalau diantaranya 785, grade-nya B dan seterusnya. Ya. Berikutnya adalah printf grade. Nah, di sini program kalau kita lihat, ini dia tidak efisien. Kenapa nggak efisien? Karena setiap baris ini akan dicek satu persatu, gitu kan? Jadi kalau misalnya nggak memenuhi syarat nih, andaikan nilainya bukan A misalnya, nilainya E misalnya kan, nah dicek satu persatu ini. Kalau A bisa 84, grade-nya A, gitu ya. Dia nggak memenuhi syarat, if lagi bawahnya, gitu ya. Nah, sampai E. Nah, kalau misalnya grade-nya dia A, misalnya, nilainya 90, udah ketemu kan di awal, NA-nya bisa 84, grade-nya A. Berikutnya bawahnya, tetap dicek lagi sama dia satu persatu. Karena di sini nggak ada else-nya, ya. Nah, jadi program seperti ini program yang tidak efisien, ya, karena semuanya akan dicek satu persatu, biarpun sudah ketemu solusi di awal, ya. Sebaiknya kalau if-nya banyak, gunakanlah else, ya. Jadi kalau sudah ketemu salah satu yang tepat, maka dia akan otomatis keluar, yang lainnya nggak akan dicek lagi, gitu, ya. Itu akan lebih efisien dari segi apa, waktu eksekusi program, ya. Kalau simpel lagi sih nggak kelihatan ya, ini kan simpel banget. Kalau if-nya banyak banget, bloknya panjang sekali statementnya, itu baru ngefek nanti, lambat programnya. Ya. Jadi kalau if-nya banyak, gunakan else ya, jangan seperti ini. Ini contoh yang tidak efisien kalau yang ini. Ya, kita modif aja programnya ya, pakai ini online JDB seperti biasa.
in nilai gitu ya. Printf nilai Anda sama dengan lalu scanf %d, ini sebenarnya kalau integer kegedean ya, nilai mahasiswa saja kok ini. Harusnya pakai apa nilai mahasiswa? Short. Short boleh ya, atau pakai char ya. Kalau integer kegedean ini ya. Oke, kita sekarang belajar untuk yang lebih short. Nah, kalau short gimana short? Tinggal saya short pakai char aja gini ya. Nah, terus setelah itu dicek di sini. If nilai lebih dari sama dengan 90 udah A ya, maka grade-nya sama dengan A gitu ya. Nilai, Pak. Maksud saya bukan sih. untuk grade-nya ya. Saya buat lagi satu variabel namanya grade ya. Ukurannya 1 aja ya, gitu. Jadi buat menampung ini grade-nya nanti ya. Oke, setelah itu nah, kalau grade kayak nggak usah pakai 1 deh ya. Kalau jam udah pasti 1 soalnya. Nah, selanjutnya adalah kita jangan pakai if tapi pakai else ya, pakai else. Nah, ini. Jadi kita perbaiki ya contoh tadi. Nah, di sini di contoh tadi gimana contoh tadi? Nah, di sini kita lihat ya. Setelah 84 if NA lebih dari 74 dan kurang dari 85. Dia ngecek 2 kali kan? Lebih dari 74 dan kurang dari 85. Ini pun kita mau perbaiki. Ini nggak efisien juga ini. Ya kan? Nggak usah ngecek dua-duanya. Ini aja ngeceknya. Tadi 84 ya batasnya ya. Ini kita buat contoh aja. Misalnya 85 sudah dapat. Tadi berapa sih batasnya? 85 ya. Lebih dari 85. Nah, tadi berapa sih? Kalau di sini 84 contohnya. Ya, saya buat contoh aja 80 gitu ya, biar gampang aja ya. Nah, ini misalnya B. Gitu. Nah, di sini saya nggak pakai lebih dari 80, kurang dari 90. Enggak. Saya pakainya lebih dari 80 saja. Ya. Tidak perlu. Ya. Nah, ini juga sama nih. Lebih dari 70. Misalnya C, contoh nih ya. Terus berikutnya, lebih dari, misalnya 60 gitu ya. Itu dapat D. Nah, berarti kalau di bawahnya 60 itu dapat E, berarti cukup L saja, nggak usah dicek lagi. S-nya berarti grade-nya sama dengan E. Nah, gitu. Nah, saya jelasin kenapa kok begini aja. Lebih dari 80 kok nggak ada dan kurang dari 90. Gini logikanya ya. Misalnya nilai kita 90 ya, kan dicek di awal sini. Berarti benar dong 90, ya kan? Grade-nya keluar A, ya kan? Kalau misalnya nilainya nggak 90, katakanlah nilainya 85 misalnya. 85 harusnya dapat B kan? Nah, ini kan dia ngecek pertama kali, di atas 90. Salah kan? Kan dia 85. Berarti dia else ke sini, ya kan? Di atas 80, betul, 85 kan nilainya, berarti kurang grade B, ya kan? Nah, secara logika, nggak perlu kan kita ngeceknya dan kurang dari 90. Sama aja kan dia masuk ke sini. Gitu maksudnya, ya. Jadi if-nya pun kita harus bikin yang efisien. Kalau yang nggak perlu dicek, nggak usah dicek. Ya, dicek itu seperlunya saja. Ya. Toh yang penting hasilnya itu sama. Ya. Ntar, ini kenapa ini salah ini? Oh, tipenya nggak sesuai nih ya. Nilai Anda 80. Ya. Di sini char kok di sini kelihatannya defaultnya dia itu karakter ya, dia tidak bisa langsung ke integer nih. Jadi kita pakai short in aja ya.
Short in di sini dia nggak bisa. Kata errornya disuruh pakai HD, Pak. Persen HD. Persen HD. Ya, oke. Persen HD. Nilainya 80. Oh, grade-nya belum saya print ya. Lupa. Nah, berikutnya di sini kita print. Print F. Grade Anda sama dengan persen C. Itu karena huruf ya. Sama dengan ini grade-nya. Kita tampilkan di sini. Oke, kita coba lagi. Nilai 80. Nah, grade-nya B ya. Kita coba lagi. Kalau grade-nya misalnya 60 atau 65. Nah, cocok kan ya? Ya, jadi kita sudah memperbaiki ini dengan yang lebih efisien ya. Oke, saya sudah share ya. Saya lagi ke PPT. Berikutnya adalah contoh kalkulator ya. Nah, ini adalah membaca input berupa angka dan operator ya. Jadi ada angka, operator, sama angka lagi. Ya. Jadi contohnya 3 dikali 4. Oke. Andrew ada yang mau bertanya? Oh iya, Pak. Tadi di slide yang sebelumnya itu ada flush di setelahnya scanf. Itu apa harus selalu di flush gitu memorinya? Tidak harus, tadi saya katakan tidak harus, ya, tidak harus, ya. Jadi ini opsional, tidak harus kita lakukan ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Jadi yang ini contohnya tadi angka, operator sama angka, ya. Nah, scanf-nya berarti ada 3 tipe. Di sini angkanya tipenya mau float ya, jadi mau desimal pun bisa. Persen F, persen C, persen F di sini. Oke, dan simpan dalam 3 variabel yang berbeda. Ya. Lalu dicek di sini, operatornya misalnya tambah, kurang, kali, bagi ya, ini yang sederhana aja. Kalau tambah, maka printf ya value-nya ditambah. Kalau kurang, value-nya dikurangin. Kalau dikali, bagi dibagi. Ya, begitu. Ya, ini contoh lain penggunaan if. Oke, berikutnya akan kita bahas mengenai switch case ya. Switch case juga digunakan untuk selection selain if ya. Oke, langsung aja kita lihat penggunaannya ya. Nah, ini contoh yang sama dengan tadi yaitu program kalkulator ya kan. Kalau tadi pakai if dan di sini pakai switch case ya. Bedanya begini. Jadi dicek sama-sama operatornya, tadi ada tambah, kurang, kali, bagi ya kan. Kalau pakai if tadi apa? If apa? Op sama dengan plus gitu kan. Lalu if op sama dengan minus dan seterusnya. Kalau switch case dia begini sintaksnya, switch variabelnya apa mau dicek? Variabel operatornya kan mau dicek kan, switch op di sini. Lalu di sini case itu adalah isi dari operatornya. Case plus, maksudnya kalau tambah ngapain? Kalau dia minus ngapain? Sampai kalau dia tanda bagi terus ngapain gitu kan? Nah itu case. Titik 2 ini adalah apa? Maksudnya tanda sama dengan. Kalau misalnya ketemu tanda plus ya apa yang dilakukan setelah titik 2 itu? Ini ada statementnya. Statementnya di sini tidak harus satu statement ya, bisa lebih dari satu. Kalau mau lebih dari satu gunakanlah tanda kurung kurawal di sini ya. Lalu setiap switch case diakhiri dengan perintah break di sini. Jadi ada di sini ya. Sintaksnya dia adalah ada break-nya. Berikutnya terakhir default, maksudnya kalau misalnya operator ada salah ketik atau typo misalnya ya, bukan 4 ini. Nah, unknown operator misalnya begitu, dikasih kayak error message. Oke, kita coba ya. Nah,
Ini saya simpan dulu aja deh. Tadi misalnya kita mau menggunakan program kalkulator, ya. Jadi switch itu biasanya digunakan untuk mengecek satu karakter. Kalau di sini kan nilai angka, ya. Ya, jadi kalau angka ini dia bukan karakter, ya. Jadi switch itu biasa untuk yang sama dengan ini sama dengan ini. Jadi buat nilai yang pasti. Di chart operator ini adalah nilai 1, nilai 2 misalnya. Nilai operator, lalu nilai lagi, nilai 2. Nah, scanf di sini. Operatornya persen %C, lalu persen hari lagi, ya. Disimpan di nilai 1, lalu di operator, lalu di nilai 2, ya. Berikutnya kita cek, ya, switch yang mau dicek adalah operatornya, ya. Switch operator, terus kurung begini. Nah, case apa isinya, ya. Case tanda tambah, ya. Nah, lalu apa yang dilakukan? Nah, kita bisa aja begini, pakai tanda kurung begini, kalau lebih dari 1, ya. Printf hasil penjumlahan sama dengan persen D misalnya. Nilai 1 plus nilai 2. Lalu klik. Kalau minus dari hasil pengurangan. Ya, kita coba jalankan. Oh, saya lupa hapus. Oke. 4 tambah 10. Nah, hasilnya 14. Itu contohnya, ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan kurung, ya, kalau tidak statement. Ya, oke. Ada mau bertanya dulu sampai sini? Kita balik lagi ke slide, ya. Nah, case ini tadi ada 2 macam tulisan. Bisa dalam kurung seperti ini, bisa juga tanpa kurung. Jadi case langsung plus tanpa kurung. Itu juga bisa, ya. Jadi sama aja. Oke, berikutnya repetition atau pengulangan. Nah, ini ada 3 sintaks yang bisa kita gunakan, yaitu for, while, sama do while, ya. Oke, nah untuk for, ya, itu adalah untuk mengulang, ya, mengulang dengan sintaks seperti ini. Jadi ada variabel untuk counternya, penghitungnya, lalu kondisinya apa, syaratnya yang mau dicek, lalu kita bisa tambahkan atau kita kurangkan variabelnya. Nah, di sini kan isinya kompleks, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 parameter, ya. Untuk for tidak harus sekompleks ini. Pada umumnya kita cukup 3 parameter aja, ya. Jadi variabelnya apa yang digunakan, nilai awalnya, apa yang diuji, lalu kita plus atau minus, ya. Itu simpelnya. Ini flowchart, saya akan skip aja. Nah, langsung ke contoh aja, ya. Kita pakai for.
Misalnya kita mau mengulang integer i sama dengan 1 misalnya. Kita mau mengulang angka misalnya ya. Jadi kita input dulu di sini, printf. Kita membuat deret bilangan, printf. Berapa angka, misalnya kelipatan 5 ya. Kalau di forum saya sudah posting itu bilangan ganjil nggak salah ya, yang harus coba ya. Kita pakai satu angka aja, misalnya nilai. Nah, jadi maksudnya gini, berapa angka kelipatan 5? Kalau angkanya kita isikan 3, berarti dia cetaknya 3 kali. Jadi 5, 10, 15 gitu ya. Jadi di sini i-nya mulai dari 1, lalu i kurang dari sama dengan nilai gitu ya. Lalu i plus plus atau plus plus i di sini sama. Nah, oke. Printf. Oke, persen ya, persen d, persen i sama aja. Kasih spasi supaya jelas. Nah, bagaimana supaya kita munculkan pilihan kelipatan 5? Yang pertama keluar 5, kedua keluar 10, ketiga 15, 20 dan seterusnya. Ada yang tahu nggak kira-kira gimana kita nulisnya di sini? Diberi operasi perkalian mungkin, Pak? Ya, betul. Pakai perkalian ya. Jadi, nah, gimana perkaliannya? Yuk. 5 dikali i ya, itu caranya. Tadi i kan mulai dari angka 1 ya kan, 5 kali 1 5. Kalau i-nya 2 berarti 5 kali 2 10 dan seterusnya ya. Kita coba jalankan. Misalnya 3 angka. Nah, 5 10 15 gitu kan. Oke. Jadi penjelasannya begini kalau for ya. Jadi untuk i ini adalah variabel yang digunakan untuk mengulangnya. Ini variabel counter istilahnya ya, variabel counter. Ya, namanya terserah kalian. Di sini kenapa saya tuliskan in di sini? Karena i di atas saya belum deklarasikan. Saya baru munculkan i itu di sini. Makanya saya tuliskan di sini integer di sini. Ya, kalau enggak dikenalin nanti, ya. Oke. Jadi i-nya di sini awalnya 1. Ini terserah boleh dari 0, dari minus ya, terserah kalian ya. Lalu i kurang dari sama dengan nilai. Ini pengecekannya. Jadi maksudnya adalah selama nilai i kurang dari atau sama dengan nilai, maka ulangi proses terus-menerus. Gitu ya, ulangi terus. Nah, begitu i plus plus, berarti dia ditambah terus ya. Ditambah terus, nanti lama-lama kan dia mencapai nilai. Dan dia suatu saat melebihi nilai, baru dia akan berhenti mengulang ya. Jadi ini hasilnya. Oke, paham ya? Silakan kalau mau bertanya. Ya, nih ada yang ngechat nih, ntar ya saya lihat. Oh bukan, kira ada yang nanya. Oke, sudah jelas ya nih ya. Nah, bisa nggak kita buat for dalam for? Bisa aja ya. Tadi if dalam if juga bisa. For dalam for bisa. Jadi programming itu bebas, suka-suka kita ya. Yang penting apa tujuan kita membuat program tersebut ya. Oke, saya beri contoh kasus nih ya. Misalnya kita mau mencetak ini ya. Angka 1 lalu 1 2 1 2 3 1 2 3 4. Nah, 1 2 3 4 5 seperti ini. Bagaimana caranya?
untuk membuat bentuk seperti ini. Nah, ini misalnya ya, ini inputnya misalnya N sama dengan 5. Jadi kalau 5, nanti keluarnya kayak gini outputnya. Ya, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau N-nya 3, ya 1 sampai 3 aja nanti. Nah, kasus begini, kita harus menggunakan 2 kali for, dari for dalam for. Ya, oke, kita coba ya, kita kerjakan. Jadi berapa baris gitu ya. Jadi 1 sampai di sini kita counter untuk barisnya dulu ya. Ini saya kasih nama baris aja deh. Baris ya. Nama variabel diperhatikan juga ya. Nama variabel gunakan nama yang sangat mewakili kondisi ya. Ya kita mau masukin baris ya nama baris gitu kan. Kalau misalnya nilai ya nilai. Jadi disesuaikan aja namanya. Kalau nama cuma A, B, C, D, E kan nggak jelas ya. Apa itu A, B, C, D, E ya. Jadi berikan nama yang manusiawi ya supaya jelas. Nah di sini I sama dengan 1 ya. Oke, di sini adalah kurang dari baris contohnya gitu ya. Jadi ini buat kantor barisnya. Printf. Nah di sini kita cetak adalah angkanya. Ini kita mau tes nih. Nah, kalau kita print ini dulu, nah kalau nyetak baris ya, nanti kita setelah selesai nyetak baris harus ada enter ke bawah, ya kan? Jadi kita di sini kasih /n ya di situ. Kalau slash-nya di atas nanti ke bawah terus angkanya, ya kan? Nah ini contohnya begini ya, /n. Coba kita cek dulu di sini, ya. Maaf Pak, pokoknya kalau gitu angkanya juga terus ke bawah terus ya Pak ya? Iya, nah gini kan, 1 sampai 5 turun ke bawah kan? Ya sekarang kita butuhkan adalah angka yang bisa ngeluping ke samping. Ini kan ngelupingnya ke bawah semua, ya kan? Jadi untuk for yang I ini looping untuk ke bawahnya, ya kan? Yang kita mau adalah looping ke bawah dan looping ke samping juga, gitu kan? Nah, kira-kira bagaimana? Pakai nested loop Pak. Betul, ada for lagi. Kira-kira gimana for-nya nanti? Di sini, ya kan? Jadi for, kita punya variabel kedua. Misalnya variabel apa? C, atau gini aja deh. Kalau pakai I sama J mungkin kurang jelas, saya ganti aja deh. Ini tadi baris gitu ya. Baris infonya tadi saya ganti ya pakai baris. Ini adalah jumlah gitu aja ya. Jumlah. Ini jumlah ya. Terus di sini kolom misalnya ya. Kolom mulai dari angka 1. Lalu gimana? Tunggu, tadi kok masih ini. Baris ya. Kolom lebih kecil daripada baris, kolom plus plus. Begitu dari baris lalu kolom plus plus. Oke. Kita coba. Lalu printf-nya apa ini? Printf-nya cuma I aja. Baris maksudnya. Iya baris. Baris. Oh enggak, harusnya kolom yang di print. Kolom. Oke, nggak apa-apa. Salah pun nggak apa-apa kok ya. Kalian mencoba. Terus ini yang ganti baris gimana? Jadi satu V ini atau dipisah di luarnya for? Di luarnya for. Nah, di luarnya for ya. Jadi gini aja kan? Oke. Jadi nggak usah kasih kurung ya. Ini masih kepisah kok. Oke, kita coba jalankan. Lima ya. Betul ya. Cuma di sini nyampe 4 aja, nggak nyampe 5. Kira-kira apa yang ditambahkan? Kurang dari sama dengan, Pak. Iya. Nih, sama dengan ya. Getaran. 5.
Nah, udah jadi selesai, ya kan? Jadi saya kasih spasi, jadi supaya lebih renggang, supaya bacanya lebih enak. Oke, ada beberapa pertanyaan sampai sini. Ya, ini contoh for dalam for ya, atau nested for ya, nested loop. Ya, jadi teknik begini kalian harus kuasain ya, karena di kuis atau di ujian pasti keluar biasanya. Ya. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Ini beri saya skip aja. Di sini dia jelaskan ya. Jadi untuk for dia bisa plus plus, bisa min min ya, tergantung kebutuhan ya. Langsung aja saya jelaskan deh buat contoh tadi ya. Nah sekarang nih saya mau balik nih. Sekarang kita mau buatnya ini 5 ya kan, 54 gitu. 54 enggak deh, ini 45 aja deh, 45. Ini 345 ya. Terus ini 2345. Ini 195. Nah, kalau gini gimana ini? Ayo. Jadi soal ini jadi variasi ini. Kira-kira mana yang kita ubah? Startnya dari 5 ya. 5 lalu 45 sampai 1 sampai 5 terakhir. Dibalik ini. Jadi gimana kira-kira? Kolomnya dari 0, terus kondisinya jadi lebih kecil dari baris. Habis itu jumlah dikurangi kolom. Untuk barisnya? Tetap dari Barisnya 1? tetap nggak apa-apa. Tetap nggak apa-apa. Gini. Coba ya. Kolom jadi apa tadi? 0? Mulai dari 0, Dari 0. terus lebih kecil dari baris. Seperti ini tetap ya. Terus? Terus yang di printnya itu jumlah min kolom. Jumlah min kolom begini. Iya. Oke, kita coba jalankan ya. 5. Iya. Oh, masih salah. Jadi nyaris benar ya. Salahnya apa? Ini 45, 345 ya. Tapi nggak apa-apa, udah bagus usahanya ya. Tinggal dioprek dikit lagi ya. Ada yang punya masukan di sini? Oke, nggak apa-apa. Program lu begitu ya. Pasti kita coba nyoba ya, ada salah ya. Terus nanti kita lama pengalaman jadi ngerti ya. Nah, oke, ya udah kita bersama-sama ya. Kalau udah pada pusing semua ya, mungkin udah pulang kerja, udah buntak di kantor, wah gini-gini lagi, tambah puyeng di kepala ya. Ya udah kita bahas aja ya. Jadi kalau di sini untuk barisnya kan dia berkurang nih 5 4 3 2 1 ya kan? Ke bawahnya berkurang angkanya 5 4 3 2 1. Nah, itu pola yang pertama kan berkurang ke bawahnya. Berarti gampangannya gini, baris kita ubah. Gimana cara supaya baris dari 5 sampai 1? Kita mundurin. Di sini jangan dari 1. Satunya diganti variabel, Pak. Iya, pakai apa variabelnya? Variabelnya berarti jumlah. Jumlah, betul. Dari jumlah kan, dari 5. Terus berikutnya apa? Diganti lebih dari 0, terus diganti min-min. Ya, lebih dari 0. Lalu barisnya min-min, ya. Betul. Ya. Gitu. Jadi barisnya start dari 5 nanti ya. 5 4 3 2 1 berkurang ini. Nah, terus kolomnya. Nah, kolomnya di sini nilainya apa nih? 4 pertama 5 ya, lalu 45 345. Nah, bagaimana nih? Oke. Pertama keluar 5 dulu nih. Lalu 45. Nah, ini bisa begini nih caranya. Yang terakhir itu selalu angka 5 kan? Dari yang baris 1 sampai baris yang terakhir selalu angka 5 ini. Ya, bahkan yang terakhir 1 2 3 4 5. Nah, jadi kalau ini pasti dari kecil ke besar kan untuk yang scan untuk kolomnya ya. Jadi dari kecil ke besar tetap ya. Ya berarti ini buat dari 1 sampai 5 misalnya. Biasanya kan begini ya. Kolom begitu dari baris, ya kan?
Tapi barisnya ini bukan baris, ini selalu 5. Jadi bukan baris, tapi jumlah. Ya kan? Karena kita lihat ujungnya selalu angka 5 di sini. Pasti jumlahnya. Ya. Lalu kolom plus-plus, nah di sini, kalau begini masih salah. Kenapa salahnya? Nanti semua baris, 1-5 terus nyetaknya. Nah, pada yang pertama kita punya 5, lalu 45. Nah, berarti ini harus kita ubah di depannya. Coba ya, kita silakan satu-satu aja, biar ngerti semua tampilannya. 5. Satu sampai itu. Bentar. 4-0. Ini ada yang salah. Nyetaknya, oh, tadi minusnya, ya, jumlahnya tadi ya. Jumlah min kolom. Udah benar sih tadi ya. Jadi kalau ini saya kolom, ya, begini, kita cetak kolomnya. 1, 2, 3, 4. Ya, coba saya tambahkan sama dengan di sini. Nah, begini, ya, semuanya sama, ya kan? Nah, berarti awalannya harus kita modif ini. Angka 1 itu kita ubah. Supaya dari yang pertama angka 5 bagaimana nih? Berarti in kolom sama dengan satunya juga diganti variabel, Pak. Berarti jumlah harusnya ya. Jumlah dikurangin apa nih? Kalau baris tadi kan 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, berarti di sini nggak usah dari 1. Dari apa nih? Dari baris. Barisnya kan tadi 5, terus berikutnya 4, ya kan? Oke, jadi cukup begini harusnya. Nah, jadi kan? Jadi gimana logikanya? Tadi kan baris kita udah set nih, ya kan? Dari 5, 4, 3, 2, 1, ya kan? Berarti untuk startnya, kan cukup dari barisnya sendiri dong. Kan dari 4, udah 4 yang startnya. Pada saat barisnya 4, ya 4 sampai 5. Pada saat baris ketiga, ya 3, 4, 5, sambung lagi. Baris yang ada startnya 2, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal dari baris startnya ini, sambungin sampai ke 5. Gitu. Jelas ya? Nah, ini contohnya. Jadi nanti pada saat kalian kuis atau ujian ya, ujian itu kan dituntut untuk berpikir seperti ini, ya. Karena soalnya kan diacak semua ya. Nah, gimana logikanya ya? Jadi bisa membuat rumus sendiri. Oke, jelas ya? Ya, saya bagi ke sini ya. Oke, untuk while ya mirip-mirip sih. Kalau while kan diceknya di ini, ceknya di awal ya kalau while. Contohnya, nah ini contohnya ya, ini perbandingan for dengan while untuk menampilkan hasil yang sama. Kalau for jelas ya tadi, X-nya 1 sampai 10 ya, mencetak X-nya. Nah, di sini menggunakan while ya. Jadi mula-mula X-nya diisi 1 dulu, while X-nya kurang dari 10, maka cetak. Berikutnya X++. Ya, ini sama aja ya. Gitu. Nanti silakan dicoba ya. Ini juga sama, ini contoh untuk mengulang program, ya kan? Kadang-kadang kita kalau membuat program itu pengen ulang, mau ulangi lagi prosesnya yes or no gitu kan? Nah, kalau yes, ulang dari awal lagi. Kalau no, baru exit program. Itu kira-kira ya. Ini program untuk menghitung luas ya, luas dari persegi panjang misalnya ya. Terus saya hitung luasnya, ditanya lagi, continue mau ulang lagi. Nah, kalau yes berarti ulang lagi di sini. Kalau selain yes, kalau no berarti keluar langsung ya. Tapi ngeceknya dia di awal di sini kalau while ya. Nah,
Berikutnya adalah do while. Ya. Kalau do while bedanya adalah ngeceknya di akhir. Ya. Jadi ini statementnya pasti dijalankan dulu, baru dicek di akhir. Kalau while tadi dicek dulu di awal, jadi belum dulu dijalankan statementnya, tergantung hasil pengecekannya. Kalau do while pasti dijalankan, karena ngeceknya di akhir. Ya, itu bedanya. Jadi semuanya tergantung kebutuhan kita masing-masing. Ya. Nah, berikutnya break versus continue. Ya. Nah, langsung ke contohnya aja ya supaya jelas. Nah, ini. Kalau kita punya for seperti ini ya, for 1 sampai 10 ya. Kan tujuannya mencetak angka 1 sampai 10. Nah, tapi di sini kita kasih pengecekan if x-nya sama dengan 5, maka break. Ya, artinya apa? Pada saat dia break, maka for ini akan langsung di-terminate, dibatalkan, langsung keluar ya. Jadi pada saat dia udah nyetak sampai angka 4, ya udah selesai. Selanjutnya udah diabaikan semua. Kalau udah di break. Nah, beda dengan continue apa? Kalau continue, ya, dia akan lanjutkan lagi, tapi angka 5 tidak dicetak. Jadi kalau ketemu angka 5, if x-nya setengah 5, dan continue. Maksudnya apa? 5 itu di skip. Ya, jadi ini di skip nih bawahnya, di skip. Dia ke for lagi gitu. Nah, x-nya 6, baru dicetak 6-nya. Ya. Jadi dia akan men-skip apa? Perintah-perintah di bawahnya ini. Ini di skip semua nanti kalau continue ya. Di skip. Nah, jadi langsung di skip, balik ke for lagi, itu maksudnya. Kalau break langsung keluar, kalau continue balik lagi ke for, tapi perintah bawahnya di skip, itu bedanya. Nah, kita buat contoh ya supaya jelas ya. Oke. Tadi misalnya ini 1 baris lebih kecil jumlah plus. Nah, oke, di sini saya print dulu ya, print f persen d ya, koma baris. Oke. Nah, kalau ini kan normal ya, print biasa ini. Ya. 10. Itu normal ya, kita sebut dengan ini. Berapa angka itu aja. Nah, terus kita beri pengecekan di baris sama dengan ya, misalnya 3 gitu ya. Lalu adalah break. Nah, kalau break artinya apa? Pada saat 3 dia keluar. Berapa angka? 10. Nah, cuma 2 saja yang dicetak ya. Angka 3 udah di break sama dia. Kalau ini kita ketikkan continue, maka 3 ini di skip. Berapa angka? 10. Ya, angka 3 nggak ada di sini. Ya kan? 3 di skip sama dia. Ya. Oke, itu contohnya. Berikutnya go to and label. Ya. Go to ini ada sintak yang jangan digunakan ya sebaiknya ya, karena ini menjadi program lompat sana lompat sini, nggak terstruktur ya. Jadi sebagai go to itu jangan kita gunakan. Nah, programnya akan lebih nggak terstruktur nanti. Nah, contohnya gini, jadi saya jelaskan aja. Jadi kalau x-nya dengan 5, misalnya apa? Go to exit. Nah, exit itu apa? Ini adalah label yang kita buat sendiri ya. Atau misalnya mau namain keluar juga boleh, suka-suka, ini hanya nama biasa ya, label yang kita buat sendiri. Nah, exit itu apa? Return 0 atau mau ngapain di sini ya. Gitu. Dia langsung lompat ke sini gitu. Jadi sebaiknya kita hindari penggunaan go to ya. Supaya program kita itu lebih rapi dan terstruktur. Yang terakhir error type ya. Error type ini hanya teori aja ya. Jadi ada 4 macam error type. Yang pertama compile time error ya. Jadi pada saat compile ada errornya. Berarti apa? Ada sintaks yang error, kita salah ketik ya, biasanya begitu. Lalu link time error ya. Di compile berhasil tapi link error. Jadi nggak bisa membuat file objeknya gitu ya.
atau gagal membuat file Excel-nya. Lalu runtime error. Nah, ini biasanya adalah operasi matematika. Pada saat kita jalankan, misalnya divide by zero, contohnya gitu ya. Ada perhitungan yang membagi dengan 0. Nah, itu kita cek supaya tidak terjadi runtime error. Ya. Lalu logical error adalah error yang paling susah dideteksi. Kenapa? Logikanya itu yang salah. Programnya jalan, tapi hasilnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena logiknya error. Ya. Itu aja contohnya. Ya, ini adalah contoh aja ya, dari tampilannya. Oke. Ya, sampai sini. Ada yang mau bertanya dulu? Ya, jadi dia perbanyak berlatih ya. Jadi C itu adalah latihan intinya ya, bukan teori. Ya, teori sih hanya kita tahu sintak-sintaknya aja. Tapi 90% adalah praktis. 10% kita tahu teorinya, tahu sintaknya, 10% adalah berlatih itu aja supaya berhasil. Ya, kalau nggak bisa ya. Harus berlatih. Gitu. Ibaratnya kita belajar bahasa Inggris. Kalau kita nggak pernah ngomong Inggris, nggak mungkin fasih, gitu kan? Harus sering ngomong tiap hari, latihan dengan orang bicara, dengan speaker dan sebagainya. Sama kayak beda programming gitu. Kalau kita nggak berlatih, nggak akan fasih, nggak akan lancar. Ya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Saya sambil absen ya. Maaf Pak, kalau Zoom record-nya nanti dikasih lagi apa enggak ya Pak? Ya, nanti saya kasih berkala ya. Oh ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Kalau saya lupa, tolong ingatkan ya, karena saya itu kalau banyak kerjaan itu sering lupa. Baik Pak. Ya. Oke, saya akan panggil yang belum typing aja ya, biar cepat. Ya. Muhammad Arsyad Ramadan. Muhammad Arsyad Ramadan tidak hadir. Abiyu Syauqi. Abiyu Syauqi nggak hadir ya. Hafiz Akbar. Hadir ya. Oke. Berikutnya yang belum typing. Oh, sudah semua ya. Oke, saya ulang ya. Tadi yang tidak hadir cuma 2, yaitu Muhammad Arsyad Ramadan dan Abiyu Syauqi. Ya, oke. Saya simpan dulu absensinya. Ya, sudah saya simpan absensinya ya. Oke, jika nggak ada pertanyaan, boleh saya akhiri ya. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Malam Pak. Oke. Terima kasih Pak. Malam, Pak. Terima kasih Pak.